Saya di sini aja ya, biar cepat beduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang udah puasa 27 hari. Makin kedengeran suara orang-orang yang bertakwa. Suaranya lembut ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Iwan Dakota SPJPK, Direktur Utama, beserta jajaran direksi Pak Dr. Isman Firdaus, Dr. Gigi Maya, Dr. Basuni, dan segenap hadirin hadirat yang bisa hadir bersama dengan kita dalam buka puasa di hari yang ke-27. Alhamdulillah, gak kerasa baru kemarin kita ucapkan ahlan wa marhaban ya Ramadan. Tapi kalau aja tanggal 20 ya, hilal di ru'yat terus kelihatan, berarti tinggal 2 hari lagi kita berada di dalam bulan suci. Dan tadi Pak Dirut bilang ini baru lagi setelah pandemi ngumpul kayak gini. Dan alhamdulillah, orang yang paling seneng bisa ngumpul-ngumpulan itu para ustadz, terutama ustadz yang kayak saya. Kalau kayak Ustadz Husnul, ada kerjaannya dia di rumah sakit, membimbing orang husnul khotimah, dia sesuai dengan namanya. Kalau orang kayak saya, masjid tutup, Jumatan sampai lebih 8 bulan kita libur, pesantren tutup. Tapi alhamdulillah, walaupun keadaan buruk, saya bersyukur karena selama pandemi saya malah jadi pintar jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual, motor 3 habis. Alhamdulillah. Dan tapi itu bukan jadi musibah, karena bisa jadi itu cara Allah meringankan beban kita nanti. Ya, yang musibah itu justru wafatnya 900 ulama menurut catatan Majelis Ulama. Waktu saya diundang terakhir ke sini, saya masih sama asisten saya, Ustaz Saiful Bahri, wafat di April 2021. Di bulan Julinya saya kena. Ya waktu itu kan, waduh memang walaupun udah agak-agak kosong sebetulnya, nggak kayak pertama. Kalau pertama-tama kan paranoid itu semua orang. Sampai teman saya itu Ustadz Hafiz yang biasa presenter Ustadz Solmet di SCTV atau di TVRI. Kita kemarin tuh gak boleh kehilangan rasa, gak boleh kehilangan penciuman, udah curiganya COVID aja. Ya sebab dia waktu masak mie instan gak berasa apa-apa di dalam, wah saya COVID Pak Ustaz. Itu bumbunya belum dibuka. Oh iya ya, dia perasaan udah takut COVID aja. Jadi April, Julinya itu saya ingat waktu saya kena juga lumayan. Itu bareng dengan wafatnya Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah LCMA, ahli hadis. Kalau di TVRI ngisi kajian kitab kuning. Sekolahnya di situ di Kuningan. Anak-anak saya hampir 50% belajar di Al-Mu'min. Ahli hadis, ulama Betawi, lulusan Syria, alim fil hadis. Kemudian Dr. Kiai Haji Taufik Kulaimin LCMA, alim fil fiqh, ulama fikih. Barengan juga sama Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggu,
Kalau keluarga besar IIKI, PT IKI, tahu beliau doktor tafsir pertama lulusan Al-Azhar. Ya, wafat, innalillahi. Ya, maka musibah, dan ini bisa jadi min asratis sa'ah, dari tandanya akhir zaman. Mudah-mudahan saat kesempatan lagi bisa ngumpul kayak gini, ya habis ini udah gak ada lagi, karena sejak haji kemarin, malah kita kalau di Mekah pakai masker gitu ya, udah dilihatin orang, karena sebagian besar orang, hampir mungkin 99% orang udah melepas masker gitu ya. Kecuali memang di rumah sakit dan yang lagi sakit gitu. Mudah-mudahan ini sesuatu yang baik, dan alhamdulillah Ramadan tahun ini juga semarak ya. Buka puasa, walaupun BUMN gak bikin buka puasa, tapi saya lihat tiap hari orang buka puasa bersama. Ya, minimal di keluarganya sendiri. Ya, tarawih, tahajud bareng. Dan kalau dulu kita tahu tarawih di Indonesia tercepat 7 menit, sekarang justru dari Jawa Timur juga tarawih dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Terlama, tercepat di Jawa Timur, terlama di Jawa Timur juga. Ya, imamnya 5 orang, masing-masing imam baca 6 juz. Saya yakin kalau teman-teman di rumah sakit jantung ini, jangankan sampai jam 3, sampai jam 4 juga, insya Allah kita pulang duluan. Ya, karena saya bilang dulu di masjid saya panggil imamnya hafal Quran 2 rakaat, baca Ar-Rahman, baru 2 rakaat saya langsung di WA sama ibu-ibu, Ustaz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa menikmati Ramadan sampai malam 27 semalam, 28, 29. Mudah-mudahan kalau ada satu pendapat Ibnu Jauzi yang menyebutkan, ya, innal khayla, sesungguhnya kuda pacu, ya, idza syarafat nihayatal midmar, kuda pacu kalau dia lihat garis finish, jadi kalau kuda balap melihat garis finish, dia bukannya pelan, tapi makin kencang, litafuza fis sibaq, untuk memenangkan race. Kayak gini nih di akhir, ya, kayaknya kita nggak mau kehilangan hari-hari yang terakhir ini. Apalagi di saat banyak kita juga sibuk mudik, mungkin ada yang di perjalanan. Tadi juga ada banyak yang nanya, Ustaz saya kalau safar boleh kan nggak puasa? Boleh. Ya, apalagi macet, perjalanan jauh, jalannya siang, silakan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Walaupun saya pernah jajal puasa waktu safar di bawah 2013, saya diundang buka puasa di Malaysia. Kebetulan Malaysianya di Sibu, di Daro. Jadi ke Kuala Lumpur, terus balik lagi ke Kuching, dari Kuching jalan darat. Jalan dari sini subuh sampai di sana jam 4, pas mau ceramah buka. Waktu di jalanan anak saya bilang, "Bibi, kita sebenarnya boleh kan buka puasa?" Boleh. Cuman gak enak aja mau ceramah buka puasa, kita kagak puasa. Dan kitanya masih sanggup. Karena itu jadi bahasan fikih. Mana yang lebih afdal dalam safar itu, puasa atau batal? Itu ada khilaf. Ya, ya kalau kita lihat Syafi'iyah sih, kalau kita masih mampu, masih sanggup, kita puasa. Walaupun ada enggak, menurut saya batal. Orang zahir ayatnya begitu. Ya silakan. Kalau yang mau batal, yang jelas fa'idatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain selain bulan suci Ramadan. Baik. Tadi kuda kayak gitu, kita pasti lebih bagus dari kuda. Pernah matahari nggak pernah bisa nyusul bulan, dan sebaliknya begitu juga siang nggak akan pernah mendahului malam. Tapi kita tahu
kiamat itu kan kalau bintang sama matahari bulan bertumbukan. Ya, begitu. Nah, ini kalau udah disejajarin, cuma ngingetin aja. Ya. Ini Allah sanggup. Kapan waktunya? Itu ada di tangan Allah Subhanahu. Yang nggak bisa dijadiin dalil, ada hadis lain yang menyebutkan afsus salam, wa it'amut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasi niyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi orang yang ngasih makan orang yang kelaparan, ya, itu akan masuk ke dalam surganya Allah dengan keselamatan dan kesejahteraan. Masya Allah. Dan yang terakhir, wasawmi fi syahr Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Selain Quran, puasa juga memberikan syafaat. Dan sering banget mungkin kita dengar, udah nggak apa-apa dah, di akhir nih kita flashback lagi. Puasa ini pahalanya nggak kayak ibadah lain. Kalau ibadah lain, misalnya sholat 27 derajat, sedekah disebutin 700 kali lipat. Tapi puasa ini unlimited pahalanya, dan Allah yang akan bayar langsung pahala puasa. Kita nggak tahu nih dalam satu majelis puasa semua atau enggak, kita nggak tahu karena nggak kelihatan secara fisik. Ada orang, ente bisa nggak bedain orang itu puasa atau enggak? Nggak tahu. Ada orang bilang kayaknya dia puasa Pak Ustaz. Ente tahu dari mana? Mulutnya bau banget. Ya belum bisa jadi dalil. Ada orang nggak puasa mulutnya lebih bau dari yang puasa. Atau kelihatan dia lemes banget Pak Ustaz. Tadi begitu nyampe di parkiran masuk gerbang aja dia udah nabrak pintu kaca. Apa bisa dijamin dia puasa? Cuma dia dan Allah yang paham. Ya, karena as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan bayar langsung pahala puasa. Nah, kalau hadis tadi nggak bisa dijadiin dalil, ada hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'ya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Siapa yang sedekah sepasang, bisa mungkin 2 dinar, 2 helai baju, 2 ekor kuda. Ada juga ulama yang mentafsirkan siapa yang sedekah, hari ini sedekah, besok sedekah, dan selanjutnya akan terus sedekah. Itu yang dimaknai dengan anfaqa zawjain. Jadi kalau ada, Pak, bayar zakat fitrah tahun kemarin udah Pak, ya sekarang kan tahunnya beda. Atau sumbangan Pak, kita mau bikin santunan anak yatim, tahun lalu saya udah nyantunin anak yatim. Nah, yang disebut anfaqa zawjain, dia setiap kali diminta dia memberikan hartanya di jalan Allah. Nanti ada suara dari pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh pintu surga. Amin. Du'iya min abwabil jannah. Pintu surga manggil, ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini baik buat kalian semua. Man kana min ahli shalah, du'iya min babis shalah. Siapa yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Alhamdulillah, selama Ramadan banyak jamaah. Saya kuliah zuhur setiap hari. Rata-rata orang kalau qobliyah zuhur 4 rakaat. Ikutin Rasul. Karena qobliyah zuhur, kata Nabi, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu as-sama. Itu satu masa dibukanya pintu langit. Makanya Nabi sholat qobliyah zuhur, ba'da zawal, qabla al-iqamah 4 rakaat, habis itu doa. Langit lagi kebuka. Kita punya duit Bu, miliaran, mau belanja, tapi kalau mallnya tutup, kita nggak bisa belanja. Nah, insya Allah kita manfaatkan momentum ini di saat kita banyak mengerjakan sholat dan kita tahu waktu paling dekat antara kita dengan Tuhan, wa huwa sajid, waktu kita sujud. Saya aja yang siaran tiap malam. Jadi juri saya dari jam 2 sampai subuh. Sebelah saya
kiri kanan. Kalau break, ya, kalau break lomba saya sama Habib Usman sebelah saya. Kadang kita bilang, lukmatain, aurakatain. Mau 2 suap dulu, apa 2 rakaat dulu? Apalagi ini yang di rumah mungkin. Atau mungkin kalau dokter jaga, atau mungkin saat-saat kosong kita sambil bisa zikir. Luar biasa, malam-malam kita isi dengan sholat. Mudah-mudahan nanti kita dipanggil dari pintu sholat. Amin. Ya Rabbal Amin. Terawih, insya Allah. Hari ini ada terawih juga ya? Hah? Masya Allah. Udah disiapin katanya 2 juz setengah. Juz apel namanya. Dan makin banyak sujud, insya Allah kita dipanggil dari pintu yang namanya pintu sholat. Yang kedua, man kana min ahli jihad, dunia min babil jihad. Siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad fisabilillah. Dan hari ini termasuk kita jihad taklimi, jihad menuntut ilmu, termasuk dari jihad. Karena dengan ilmu kita paham dan dengan paham kita mengamalkan. Kemarin peserta aksi Indosiar, Ustaz Fikri dari Bogor, dia ceramah tentang isar, dan tidak ada isar dalam ibadah. Jadi kita kalau sholat nih, ini saf depan kosong, jangan kita suruh orang maju, tapi kita yang maju karena nggak ada isar di dalam ibadah. Ada orang lagi sumbangan, Pak Ustaz mau sumbangan nggak? Saya bilang, Bu, nyumbang nih. Bapak gimana? Ibu aja dulu sholat, ntar saya belakangan. Gak mau. Isar itu kalau misalnya nih kita mulai dibagiin takjil nih, dimulai dibagiin makanan, iya kan? Makanan udah dibikin, misalnya 1000 paket, gak taunya yang hadir 1001. Ada 1 orang, terus kemudian pas nyampe makanan itu di kita kasih sama dia, itu namanya isar, dan itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagus, silakan Bu, Ibu duluan. Lah, nanti Ibu gimana? Udah gampang. Ya, Ibu pegang aja kardusnya, isinya udah saya ambil. Itu sih bukan isar ya. Wah, udah nyampe juga nih isarnya. Jadi yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, yang ahli puasa, yang biasa puasa dipanggil dari pintu abaiyah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil dari pintu abaiyah. Amin. Dan yang terakhir dalam hadis ini, man kana min ahli sadaqah du'iya bil babis sadaqah. Siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Allah. Bu, Pak, masih cukup gak kalau saya cerita? Si. Ya. Sebelum puasa, kemarin saya diundang datang ke rumah seorang di Cikarang, namanya Pak Haji Nyu. Mau nitip jamaah ke saya. Ustaz, ini saya titipin jamaah, dibayarin gratis sama dia. Si Pak Haji ini udah ngeberangkatin ratusan orang umroh. Marbot lagi nyapu begini, tahu dibisikin, Pak mau ke Mekah. Pingsan, jangankan dianya, sapunya ikut pingsan. Ya kan orangnya jatuh, sapunya jatuh. Kemudian saya tanya, Bapak kerjanya apa? Sampai ngeberangkatin ratusan orang umroh. Dia bilang 2005 saya masih ngojek Pak Ustaz. Tapi walaupun saya tukang ojek, saya rajin sedekah. Saya nggak sebutin 2005 sampai 2010, sampai dia mulai punya duit 2010 dia berangkat haji. Nggak saya ceritain karena panjang nih ceritanya. Tapi intinya dia ahli sedekah. Ya. Sampai 2010 berangkat haji sama istrinya, bawa duit cuma 3 juta. Ternyata duit 3 juta juga buat sedekah di sana. Sampai tersisa tinggal 800.000. Dia beliin sejadah Turki. Mau pulang, udah hari terakhir. Sama istrinya udah rapi-rapi, sejadah yang dia beli dari sisa duit yang dibawa ditaruh di pundaknya. Ketemu orang Arab, itu sejadah Turki diminta juga.
Dia bilang, aduh saya memang suka ngasih, tapi kalau bisa jangan yang ini buat pulang, dan mau beli lagi gak ada lagi. Tapi karena dia memang ahli sedekah, Bu, dikasih juga. Tapi begitu dikasih, orang Arab ini ternyata ngasih 1 kantong. Begitu dilihat, duit asing. Begitu ditukerin rupiah 360 juta. Saya bilang, Pak Haji, saya dari tahun 2005 sampai tahun kemarin haji umroh belum pernah sorban saya ada yang nuker. Maka saya janji nih umroh saya berikutnya saya mau beli sejadah Turki. Dan kalau ada yang nuker 360 juta, saya balik lagi ke sini. Saya catat nih semua yang datang. Saya apalin. Saya balik lagi, ntar saya ceritain gimana enaknya. Dapat duit 310 juta. Itu tahun 2010, kurs rial masih di bawah 4.000. Mungkin sekitar hampir 9 miliar. Dan duit itu dipakai bisnis, dipakai usaha, sampai sekarang berkembang gak habis-habis. Buat ngumrohin orang gak habis-habis duit, Masya Allah. Sesuai dengan sabda Nabi, mana kasat ya sadaqatun minna. Kalau kita sedekah gak akan mengurangi harta kita. Bal yazdad, bahkan akan terus bertambah dan terus bertambah. Masya Allah. Mudah-mudahan mau ngambil dari ahli sholat, ya, ahli puasa, ahli sedekah, mana yang lebih mudah. Dan salah satu sahabat Nabi waktu bertanya Sayyidina Abu Bakar, kira-kira ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu? Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengar jawaban Rasul, asal takuna minhum, kayaknya engkau salah satu dari orang yang akan dipanggil oleh semua pintu surga. Masya Allah. Karena pernah dalam riwayat Nabi pernah ngabsen para sahabat. Siapa yang hari ini sholat tahajud? Abu Bakar yang menunjuk, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini udah sedekah dari subuh? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah ke kubur? Saya ya Rasulullah. Jadi sahabat yang lain yang belum melakukan apa-apa, paling enggak udah kalah 4-0 tuh. Abu Bakar udah duluan. Makanya namanya kan Abdullah ibn Abi Quhafah, namanya Sayyidina Abu Bakar. Dijuluki Abu Bakar karena beliau kalau melaksanakan apa-apa paling duluan, beriman duluan, beramal duluan. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Ya paling enggak kalau kita enggak dipanggil dari semua pintu, kita punya amal unggulan yang menjadikan kita bisa dipanggil dari salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita puasa kita jalani, sholat alhamdulillah kita banyakin, qobliyah ba'diyah mudah-mudahan habis Ramadan kita terusin lagi, duha kita jaga, kita terusin lagi. Malah ibu-ibu ya udah ikut taraweh ya hatta raqatal akhir, hatta yansarifal imam, sampai imam pulang selesai sampai witir ya. Karena kalau kita lihat ulama begitu, kita sholat sampai selesai witir, malam mau naik lagi ya, mau nambah lagi tahajud, silahkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal unggulan atau amal spesial kita yang akan menjadikan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Maghrib jam berapa? 54 ya. Tinggal berapa menit? Tinggal 5 menitan lagi. Maka mari kita gunakan masa 5 menit ini untuk berdoa, karena ini waktu mustajab nih sampai maghrib. Ya, rasa-rasanya sih nggak tahu nih. Ulama-ulama ngerasainnya semalam ya Lailatul Qadar, karena ada beberapa yang feeling semalam gerimis, terus pagi matahari nggak sekencang hari-hari sebelumnya. Ya, kita berharap yang mudah-mudahan dan kita mendapatkannya. Kita awali dulu dengan istighfar, kemudian doa ya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan. Mudah-mudahan kita tahun ini dapat rahmat, ampunan dan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai.